Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reski Amalianur, NIM 2003104 dari kelas BRMIK. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dasar-dasar komputer. Pertama-tama, apa itu prosesor? Prosesor adalah pusat atau otak dari suatu komputer. Mengapa dikatakan demikian? Karena prosesor merupakan suatu IC atau integrated circuit yang terdiri dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, dan kapasitor yang berfungsi mengendalikan suatu rangkaian elektronik. Maka peran prosesor ialah melakukan perhitungan, menjalankan tugas, dan mengontrol dan mengendalikan jalannya suatu proses pada sistem komputer. Bagaimana sejarah perkembangan komputer? Komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1956 dan dikenal sebagai generasi tabung vakum. Program suatu komputer ini dibuat dalam bahasa mesin menggunakan konsep storage program dengan komponen utamanya tentu saja tabung vakum yang memiliki ukuran fisik yang besar sehingga membutuhkan daya listrik yang juga cukup banyak. Komputer generasi kedua ini dimulai pada tahun 1956 sampai 1963 dengan menggunakan bahasa pemrograman Fortran dan COBOL serta kapasitas memori yang lumayan besar dengan komponen utamanya merupakan transistor yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum serta proses operasinya yang lebih cepat. Selanjutnya, komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 sampai 1971 dengan komponen utamanya ialah IC atau Integrated Circuit yang terdiri dari atas ratusan transistor dalam bentuk hybrid IC dan monolithic IC. Ukuran fisiknya tentu lebih kecil dengan kapasitas yang sudah besar, dapat melakukan komunikasi data antara komputer yang satu dengan yang lainnya dengan adanya perkembangan alat input dan output menggunakan visual display terminal. Komputer generasi keempat dimulai pada tahun 1971 sampai sekarang dengan komponen utamanya ialah mikroprosesor dengan menggunakan LSI atau Large Scale Integration yang menggunakan pembatasan ribuan IC yang diubah menjadi sebuah chip yang berfungsi sebagai memori komputer, serta dikembangkan dengan VLSI atau Very Large Scale Integration. Selanjutnya adalah komputer generasi kelima, yaitu pada masa sekarang dan masa depan. Komponen utamanya ialah mikroprosesor dengan semikonduktor yang diubah menjadi sebuah chip yang berfungsi sebagai memori komputer, menggunakan LSI yang kemudian disebut dengan Bipolar Large Scale Integration, serta berkembangnya PC atau personal computer. Selanjutnya, apa itu RAM? RAM atau disingkat dari Random Access Memory yaitu sebuah perangkat keras yang ada pada suatu komputer dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data. Pada saat listrik menyala atau komputer menyala, maka RAM akan bekerja sebagai media yang menyimpan sementara data-data pada sistem yang sedang beroperasi. Bagaimana sejarah perkembangan RAM? Sejarah perkembangan RAM dimulai dari tahun 1970 dengan munculnya DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Selanjutnya pada tahun 1987 muncul FPM DRAM atau First Page Mode dari Dynamic Random Access Memory. Selanjutnya muncul EDO DRAM atau Extend Data Output DRAM yang merupakan penyempurnaan dari FPM DRAM. Selanjutnya pada tahun 1996 sampai 1999 muncul SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, dan selanjutnya muncul Rambus RAM. Namun karena harga yang cukup tinggi dan lumayan sangat mahal, maka RAM ini menghilang dari pasaran. Selanjutnya pada tahun 1999 muncul DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous RAM. Selanjutnya muncul tahun 2005 adalah DDR2 DRAM, SD DRAM, yaitu dengan RAM 2GB. Dan selanjutnya pada tahun 2007 muncul DDR3 SD RAM. Pada tahun 2014 muncul DDR4 SD DRAM. Selanjutnya, apa itu ROM? ROM atau singkatan dari Read Only Memory. Dari namanya saja kita dapat tahu bahwa memori ini atau penyimpanan yang hanya bisa dibaca. Maksudnya adalah penyimpanan ini hanya dapat dibaca tanpa adanya modifikasi dan bersifat permanen. ROM ini memiliki kedua
penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan perangkat lunak, misalnya BIOS. Dan kedua, penyimpanan data yang tidak memerlukan modifikasi, contohnya operator matematika. Bagaimana sejarah perkembangan ROM? Yang pertama itu ROM mulai muncul dengan nama PROM atau Programmable Write Only Memory pada tahun 1956. Selanjutnya pada tahun 1971 muncullah IPROM atau Erasable Programmable Write Only Memory, di mana kita dapat menghapus dan menginstal ulang memori kita. Dan selanjutnya pada tahun 1983 terdapat EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Dan selanjutnya pada 1990 muncullah memori flash. Apa itu hard disk? Hard disk merupakan suatu perangkat keras atau piranti penyimpanan sekunder di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan petal yang berputar dan terintegrasi. Bagaimana sejarah perkembangan hard disk? Hard disk dimulai dan diciptakan oleh IBM pada tahun 1956 dengan berat 500 kg. Kemudian muncul tahun 1963 dengan open hard disk dan oleh IBM pula dengan versi yang lebih baru. Selanjutnya pada tahun 1973 muncul Winchester oleh IBM lagi. Dan 1979 muncul Winchester dengan 8 inci oleh IBM lagi. Dan pada tahun 1990 terdapat Seagate hard disk dengan 5,25 inci. Selanjutnya pada tahun 1997 terdapat standar ID atau Integrated Drive Electronic oleh Western Digital. Pada tahun 2001 muncullah Maxtor VL40 32049H2 oleh Maxtor. Tahun 2004 muncul hard disk SATA dengan 5,25 inch oleh Seagate. Dan tahun 2005 itu muncul hybrid hard disk 2,5 inci oleh Samsung. Tahun 2006 muncullah pen perpendicular recording 2,5 inci oleh Seagate pula. Dan pada tahun 2007 muncul Dextar 7K 1000 TB oleh Hitachi. Dan pada sampai tahun 2010 sampai sekarang muncullah Solid State Drive atau SSD. Selanjutnya, bagaimana peran RAM, ROM, dan hard disk pada komputer? Dari pembahasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa RAM, ROM, dan hard disk merupakan penyimpanan, berfungsi sebagai penyimpanan di komputer. Di sini RAM, cara kerja RAM ialah pada saat berita ditampung di perangkat prosesor. Selanjutnya RAM sebagai penyedia data membantu prosesor. Kemudian RAM akan melakukan terhubung kepada perangkat CPU, dan CPU memproses data, menyimpan semua data atau instruksi di layar monitor. Dan selanjutnya instruksi dan data ini tersimpan secara sementara di dalam RAM, dimana jika komputer dimatikan maka data tersebut akan terhapus, dan saat komputer dinyalakan kembali maka RAM tersebut kosong dan siap untuk menampung penyimpanan sementara lagi. Selanjutnya ROM, di mana cara kerja ROM ialah saat pengguna komputer memasukkan semua program default ke dalam chip memori ROM, serta ROM secara otomatis menyimpan program secara permanen dan tidak dapat dihapus menjadi output device. Sebagai pengetahuan, ROM tidak bisa diotak-atik karena pengisian ROM hanya sekali selama pemakaian. Selanjutnya hard disk. Cara kerja hard disk ini, di mana hard disk terdapat sebuah komponen yang bernama platter yang terdiri dari material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Setiap area tersebut diberikan gaya magnet untuk menyimpan 1 atau tidak diberikan gaya magnet untuk menyimpan 0. Dengan menyatukan nilai-nilai tersebut maka akan menghasilkan sebuah informasi, misalnya satu kata mewakili 1 byte atau 8 bit. Apa itu monitor? Monitor merupakan salah satu hardware yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada suatu layar sebagai interface atau layar visual yang menghubungkan antara manusia dan komputer. Bagaimana sejarah perkembangan monitor? Sejarah awal perkembangan monitor ini dimulai pada tahun 1855 dengan diciptakannya tabung Gable oleh Heinrich Gable. Selanjutnya pada tahun 1859 adanya sinar katoda pada timuan Julius Plocker. Selanjutnya pada tahun 1888 adanya temuan liquid kristal oleh Friedrich Reiniger. Pada tahun 1897 adalah temuan Braun dari Carl Ferdinand Braun, di mana ia mengembangkan tabung sinar katoda dengan memperkenalkan aplikasi pertama dengan menggunakan osiloskop. Pada tahun 1930 adanya siaran full elektronik oleh Manfred von Ardenne pertama kali pada tahun 1931.
dengan memperkenalkan penemuannya di ajang International Radio Show di Berlin. Pada tahun 1963 adanya penemuan liquid crystal cyan bipelin oleh George Gray, di mana kristal ini menjadi dasar pengembangan bahan kristal yang digunakan pada LCD pada saat ini. Pada tahun 1969, TN LCD pertama oleh James Ferguson, di mana dia mengembangkan teknologi TN atau Twisted Pneumatic yang mengontrol light transfer dari kristal cairan. Tahun 1981, IBM membuat standar MDA dan CGA dengan standarisasi sinyal grafik monokrom dengan warna. IBM membuka jalan untuk pengembangan monitor komputer yang universal. Tahun 1984, standar IGA berakhir, di mana sudah lama terjadi sehingga standar minimal pada komputer grafik hardware. Tahun 1988, standar VISA akhir tahun 1980-an. NEC bersama dengan 8 produsen grafik card lainnya membentuk Video Electronic Standard Association. Sejak saat itu ditetapkan sebuah standar yang seragam untuk software, graphic card, and monitor. Pada tahun 2000, layar datar untuk home user. Monitor dengan layar datar tipis ini semakin terjangkau harganya bagi home user. Pada tahun 2005, adanya layar 3G pertama, di mana Toshiba memperkenalkan layar 3G pertama yang menawarkan efek 3G tanpa menggunakan alat bantu lainnya. Namun mata harus pada posisi tertentu. Di masa depan, monitor adalah datar dan 3G. Perangkat CRT cepat atau lambat hanya digunakan untuk aplikasi khusus dan kemudian menghilang. Monitor 3G ini akan menjadi tren berikutnya. Apa itu VGA atau Video Graphic Array? Merupakan sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada suatu perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya VGA berbentuk kabel, port, konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Apa saja jenis VGA? Umumnya VGA card dibedakan berdasarkan jenis memorinya. Untuk VGA card berdasarkan data penyimpanan atau memori, dikenal sebagai VRAM, Rambus, SGRAM, Dynamic RAM, hingga EDORAM. Selain dari jenis yang diklasifikasikan berdasarkan memorinya, VGA juga memiliki jenis berdasarkan fisiknya, yaitu VGA add-on dan VGA on-board. Mengapa di seluruh komputer dimulai dengan huruf C, kemana A dan B? Pada tahun 1960-an, ide untuk memberikan huruf yang berbeda pada setiap piranti penyimpanan dalam komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM. Personal komputer IBM menggunakan sistem operasi Control Program for Microcomputer yang tidak memiliki hard disk. Pada saat itu, komputer PC tidak memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar, sehingga Microsoft kemudian mengadopsi sistem 86DOS untuk membuat partisi bagi sistem komputer personal komputer IBM atau yang lebih dikenal sebagai PC-DOS. Lantaran harga piranti penyimpanan internal atau hard disk yang sangat mahal, setiap komputer PC saat ini hanya memiliki satu floppy drive, di mana floppy drive tersebut diberi label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS dan satu slot kedua diberi drive B untuk menjalankan program aplikasi. Pada rentang waktu yang sama, yaitu tahun 1980-an, hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada sebagian besar PC. Sistem operasi Windows pun telah ditambahkan ke komputer, maka sesuai urutan alfabet tempat penyimpanan ketiga yang berupa hard disk ini diberi label drive C. Meskipun komputer-komputer baru yang diluncurkan saat ini sudah tidak lagi menggunakan floppy drive, tapi jika diperhatikan, saat kita ingin memasangkan floppy drive portable, maka Windows akan mendeteksi sebagai drive A atau drive B. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.